Kembali Kompas Petang, Saudara. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widiadharma Lukman menjalani sidang dakwaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sidang berlangsung di ruang Cakra Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang. 3 hakim memimpin sidang yang digelar tertutup ini beragendakan pembacaan dakwaan. Fajar dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain Fajar, terdakwa Stefani Heidi Dokorehi yang menjadi atau membawa korban kepada Fajar juga menjalani sidang perdana hari ini. Sidang dilanjutkan 7 Juli mendatang dengan agenda eksepsi atau pembelaan dari terdakwa. Disidangkan tertutup karena ini menyangkut perkara kesusilaan. Kemudian juga saksi ini, korban ini kan banyak yang anak, sehingga tidak bisa diakses oleh media ataupun oleh orang umumnya. Mendengarkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sedangkan untuk terdakwa Fani, penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi. Tetapi oleh karena perkara ini saksi-saksinya sama, sehingga persidangan untuk terdakwa Fani itu ditunda sampai dengan 21 Juli 2025. Nanti menunggu dulu eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Fajar, sehingga nanti putusan selanya seperti apa, sehingga pemeriksaan saksinya bisa bersamaan dilakukan oleh majelis hakim. Kasus kejahatan luar biasa mantan Kapolres Ngada Fajar Widiadharma Lukman Sumatmaja memasuki persidangan. Desakan hukuman mati terhadap mantan Kapolres Ngada mencuat dalam rapat gabungan di DPR 22 Mei 2025. Selain menuntut keadilan atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak, juga dijerat pasal perdagangan orang lantaran video aksi kejinya dijual di situs pornografi. Ini kejahatan luar biasa. Kami minta, kami suarakan keadilan bagi perempuan, bagi anak dan korban ini, bagi keluarganya, agar pelaku ini dihukum mati, termasuk TPPO ya, di mana unsurnya adalah bagaimana dia mengajak, menyuruh, membayar, ya kan, untuk mengkondisikan, mencari korban. Pasal TPPO akan dimasukkan dalam berkas perkara ke depan. Tetapi khususnya dengan pasal ada kasus narkoba, itu akan dibuat perkara tersendiri. Seruan untuk hukuman mati juga disuarakan dari keluarga korban yang diwakili kuasa hukum para korban. Keluarga korban terpukul lantaran pelaku yang merupakan aparat penegak hukum justru menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Karena pelakunya adalah aparat penegak hukum, seorang Kapolres yang mestinya melindungi tapi merusak anak-anak yang baru berusia 5 tahun, mengharapkan untuk menjatuhkan hukuman mati. Itu adalah suara korban. Jadi saya kira bahwa kita perlu menghargai suara korban, karena siapapun yang menjadi korban ataupun keluarga tentu tidak menerima situasi yang sangat menyakiti ini. Mantan Kapolres Ngada Fajar Widiadharma Lukman Sumatmaja dijerat dengan pasal perlindungan anak tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penyebaran konten bermuatan kesusilaan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menggelar ekshumasi mahasiswa Universitas Lampung yang tewas diduga mengalami kekerasan saat ikut Diksar Mahasiswa Ekonomi Pencinta Lingkungan. Polisi telah memeriksa 18 orang saksi atas kasus ini. Polisi membongkar makam Pratama Wijaya Kusuma Senin pagi. Ekshumasi ini melibatkan dokter forensik dan mengundang pihak kampus Unila serta rekan dan orang tua korban. Ekshumasi ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan guna menelusuri dan mengetahui pasti penyebab kematian korban mahasiswa Pratama. Selain 18 orang yang telah diperiksa, polisi tak menutup peluang bertambahnya saksi terkait kasus ini. Sementara itu, hasil dari ekshumasi mahasiswa FEB Unila ini akan disampaikan oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Pagi ini kita telah
sedang proses melaksanakan kegiatan ekshumasi terkait nanti mungkin dari hasil ekshumasi bisa kita ketahui penyebab pasti dari kematian korban. Yang kita undang ada dari observer forensik dari Unila sebagai pihak ketiga untuk menyaksikan kegiatan ekshumasi, dan juga tadi dihadiri oleh perwakilan dari WR3 dari Unila, dan juga ada perwakilan mahasiswa yang hadir. Keluarga, orang tua almarhum hadir juga. Korban Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, diduga mengalami kekerasan saat ikut diksar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan pada bulan November 2024. Korban meninggal dunia usai menjalani operasi pada bulan April 2025. Polisi menyatakan sejumlah alumni yang ikut dalam diksar itu juga akan dipanggil dan diperiksa. Untuk pemeriksaan alumni jadwalnya kapan? Nanti mungkin setelah pelaksanaan. Beralih informasi lain, saudara, jenazah Juliana Marins, warga negara Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dipulangkan ke negara asalnya. Jenazah korban diterbangkan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pasar Bali dengan menggunakan pesawat Emirates. Usai otopsi, jenazah Juliana diserahkan ke pihak keluarga dan dipulangkan ke Rio de Janeiro, Brazil. Jenazah diantar ke kargo bandara dengan menggunakan ambulans Dokes Polda Bali. Sebelumnya, hasil otopsi terungkap penyebab kematian Juliana karena mengalami pendarahan dan luka setelah terjatuh di kedalaman 600 meter dari Gunung Rinjani. Tidak ada dari konsulatnya. Konsulat aja. Konsulat aja. Berapa lama Bu berarti diinapkan di RSBM ini? Dari otopsi itu tanggal hari Kamis sampai hari ini. Kalau proses pengurusan kepulangannya ada kendala nggak Bu? Sepertinya lancar Pak ya, tapi itu memang antar bangsa yang ngurus. Jadi kita menyerahkan jenazah ke antar bangsa. Ya, keberangkatan sampai nanti. Itu sepertinya antar bangsa kembali ya Pak ya, informasinya. Apakah keluarga atau konsulat? Konsulat. Nih, angkor. Insiden jatuhnya pendaki asal Brazil Juliana Marins di Gunung Rinjani menjadi evaluasi pemerintah, terutama dalam masalah kecepatan dalam penanganan keselamatan. Pemerintah melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta pendaki terlebih dahulu melakukan persiapan matang dan tidak menyamakan pendakian ke gunung seperti wisata ke mall. Prosedur pengamanan ya, SOP ya, secara umum kan kita kita evaluasi, termasuk ide ada RFID atau tadi istilahnya ILT ya, yang dipasangkan di gelang sehingga secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik. Tapi momentum ini saya juga memberikan imbauan ya kepada masyarakat bahwa naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kinerja menterinya. Menteri yang bekerja lambat akan ditinggal. Kami hadirkan perbincangannya usai jeda. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Freshcare dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan